Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mencoba untuk melupakan mantan atau berusaha untuk melupakan mantan hanya akan membuatmu tambah mencintainya. Pasrah dan biarkan mantan menemukan waktunya untuk pulang ke rumahmu. Ya. Ada beberapa teman ya, ibu-ibu nih yang bertanya ke saya, Ustadz, kok semakin saya berusaha untuk melupakan suami yang pergi dengan orang ketiga, tetapi saya jadi tambah penasaran, ya, tambah menginginkannya, tambah kangen sama dia dan tambah jatuh cinta kepada dia. Saya berusaha untuk memblokir akun-akun media sosial dia karena yang dia pamerkan terus kebersamaan, kemesraan dengan orang ketiga tadi. Tapi tidak sampai 3 jam penasaran sendiri, akhirnya blokirnya dibuka lagi. Ya. Apa yang harus saya lakukan? Nah, sebelum kita bahas lebih jauh ya, yang belum subscribe, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, hati, pikiran, dan doa-doa kita akan selalu terhubung, sehingga apapun yang Anda lihat, apapun yang Anda dengarkan melalui video-video di channel kesayangan kita ini akan menjadi ilmu yang berkah, yang manfaat untuk Anda dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi ya, apa yang harus dilakukan ketika usaha untuk melupakan mantan justru membuat kita semakin sering mengingat dia? Maka kuncinya yang harus dilakukan justru adalah pasrah. Mantan, apalagi ini mantan suami atau mantan istri, yang bersama selama bertahun-tahun, tinggal di rumah bersama, bahkan setelah dia pergi bertahun-tahun pun bau parfumnya masih ada di rumah, ya, aroma tubuhnya masih ada di kamarnya, di bekas kasur yang dia gunakan untuk tidur. Bahkan kalau sudah punya anak, ketika melihat anak-anak, ya di situ ada wajah dia juga, karena dia bapaknya, karena dia ibu. Maka sekuat apapun berusaha, akan selalu teringat kepada dia. Berusaha melupakan, justru jadi selalu ingat. Berusaha untuk membenci, malah jadi kepikiran terus, malah jadi jatuh cinta. Berusaha untuk tidak melihat media sosial dia, malah jadi tambah penasaran. Karena itu, biarkanlah hidup itu mengalir seperti air yang ada di sungai. Di sebelah ruangan saya ini ada sungai, langsung berbatasan tembok ya. Sehingga ada yang tanya kemarin, Ustadz kok seperti ada suara hujan? Ya, kita sudah berusaha pakai peredam suara yang paling bagus ya, yang bisa kita upayakan.
Tetapi memang kalau pas hujannya lebat sekali, ya, aliran sungainya kan jadi keras, ya, jadi kencang, sehingga suaranya tetap kedengaran, ya. Nah, saya itu sering memandang sungai. Mungkin orang bingung melihatnya, karena saya kalau sudah duduk melihat sungai itu bisa betah cukup lama, ya. Karena di situ ada begitu banyak hal yang bisa saya pelajari. Ya, termasuk melihat kodratnya air itu. Bagaimana dia mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kan air tidak mengalir dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi kecuali tekanannya besar. Jadi kodratnya air itu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Mengalir. Maka hidup itu biarkan mengalir. Biarkan misteri apa yang akan terjadi dalam hidup kita dan mantan. Yang menjawabnya adalah waktu. Tetapi bahwa daripada kita lelah, ya, mengikuti ritme mantan hari ini, toh dia juga sedang senang-senang, sedang happy-happy, kita mencoba mengikuti ritme hidupnya, ya malah kita yang pusing, malah kita yang stres. Lebih baik kita mengalir. Mengalir itu seperti apa? Ya tidak usah membenci, tidak usah berusaha melupakan. Kalau teringat dia, ya biarkan saja. Dinikmati saja. Ketika bayangannya, kenangan tentang dia hadir dan muncul. Ya, tidak usah kita paksa untuk bayangan tadi tidak masuk ke dalam benak kita. Mau bagaimana caranya? Ya, misal ketika kita teringat dia, kemudian kita mensugesti diri kita. Jangan ingat dia, jangan ingat dia, jangan ingat dia. Lama-lama tambah ingat. Malah energinya semakin besar untuk mengingat dia. Tapi kalau kemudian ketika kita teringat dia, kita biarkan saja. Ya, ada memang fase waktu di mana pikiran kita butuh merefresh kenangan-kenangan itu. Dan kita biarkan saja. Kita biarkan semuanya mengalir. Ya, tetapi mengalir yang diikuti dengan kepasrahan. Toh kita sudah berusaha agar dia kembali. Dia tidak mau kembali. Bahwa kepasrahan itulah, ya, berserah diri, pasrah, kemudian bertawakal, itulah yang kemudian akan membuat mantan menemukan waktunya untuk kembali kepada kita. Apapun yang kurang dalam hidup kita akan Allah cukupkan, ya, karena sebab kepasrahan, berserah diri, dan bertawakal tadi. Maka di dalam surat At-Talaq ayat yang kedua dan ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Ya, jadi bertakwa itu akan membuat kita menemukan solusi terhadap berbagai hal yang membuat kita pusing hari ini.
ya, dan kemudian bertawakal, itu akan membuat kita mendapatkan kecukupan. Kalau hari ini mungkin kurangnya dari harta, maka Allah akan mendatangkan harta untuk mencukupkan kebutuhannya. Jika hari ini kita merasa kurang karena mantan tidak ada di samping kita, maka Allah akan mempertemukan mantan kembali dengan kita. Allah akan menggerakkan mantan untuk kembali. Maka kuncinya setelah semua usaha bisa kita lakukan adalah pasrah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.